Salam anti korupsi, bersama kita teguh basmi korupsi. Stop korupsi mulai dari diri kita sendiri. See you in the next time, teman-teman hebat tanpa korupsi. Bapak Ibu dan juga seluruh tamu undangan dan juga seluruh peserta anti korupsi 2025, marilah kita saksikan bersama tarian persembahan dari SMP Negeri 2 Pare. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Luar biasa sekali dari SMP Negeri 2 Pare dengan judul tarian Kalilan. Bapak Ibu sekalian, dengan penampilan tadi dari SMP Negeri 2 Pare, itu tandanya kita akan sesaat lagi bisa melihat presentasi satu-satu dari seluruh peserta dari Grand Final Anti Korupsi 2025. Ini Dewan Juri kami. Sudah ada dari Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Bapak Fadli SPD MPD. Hadap sana Bapak. Nah, tidak menerima sogokan ya. Harus. Nanti ada juga Kasih Pinsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Bapak Pujo Rasmoyo. Ada pula juri kita ketiga perwakilan dari Binmas Polres Kediri, Bapak Suyadi. 3 dewan juri akan menilai siapakah nantinya akan menjadi juara 1, juara 2, dan juara 3 dari pemilihan Duta Anti Korupsi 2025. Sudah siap semuanya Bapak Ibu sekalian? Siapapun nanti yang menang gak boleh sombong, dan siapapun yang kalah masih ada kesempatan yang lainnya, dan jangan sedih. Kalian di sini sudah 10 besar dari puluhan dan sudah melewati babak penyisihan, babak kemarin tes tulis. Ini adalah kalian orang-orang yang sudah juara
di sini. Boleh tepuk tangannya untuk 10 peserta. Dan waktunya kita akan sama-sama melihat penampilan pertama dari peserta pertama UPTD SMP Negeri 1 Pagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Rahayu. Ke Pasar Pagu beli mangga. Pulangnya lewat jalan Doho. Hai teman-teman, saya Dimas Gede Priya Pratama. Dan saya Rima Mahani Susilo. Kami dari SMPN 1 Pagu. Hari ini kami akan menerangkan materi yaitu adalah Meniti anti korupsi sejak dini. berolahraga di pagi hari. Pulangnya minum air kelapa. Stop korupsi untuk negara damai sejahtera. Nah, beberapa misinya adalah Yang pertama yaitu disiplin dan datang tepat waktu. Disiplin akan mencegah diri kita untuk melakukan hal korupsi. selanjutnya budaya tidak mencontek. Karena kejujuran adalah benteng pertama agar kita tidak terjerumus ke korupsi. Yang ketiga adalah penggalapan dalam jabatan. Korupsi tidak hanya dilakukan di negara politik saja, tetapi juga dapat dilakukan di sekolah. Contohnya, bendahara kelas yang mengkorupsi kecil-kecilan. 9 nilai anti korupsi. Apa sih ini 9 nilai anti korupsi? Nah, 9 nilai anti korupsi inilah yang mencegah kita korupsi. Apa saja? Ada jujur, Disiplin, bertanggung jawab, mandiri, bekerja keras, sederhana, berani, adil. dan peduli. Nah, 9 nilai anti korupsi ini harus kita tanamkan pada diri kita agar korupsi tidak menyebar ke sekolah dan lingkungan-lingkungan di sekitar kita. Kita juga harus menanamkan 9 nilai anti korupsi di dalam diri kita. Dan kita harus paham betul kenapa itu penting untuk diri kita agar tidak adanya penyebaran korupsi di lingkungan kita ataupun di lingkungan sekolah. Stop korupsi. Korupsi menghancurkan negara, keluarga, dan masyarakat. Tadi di sini adik-adik sangat-sangat menonjolkan sekali 9 nilai anti korupsi ya. 9 nilai anti korupsi ini memang sangat-sangat penting ya, Dek ya. Tapi dari ke-9 nilai anti korupsi ini yang sama-sama penting, mana yang menurut adik-adik paling penting dan kenapa alasannya? Tolong dijelaskan. Dari 9 nilai anti korupsi ini yang perlu kita terapkan yang sangat-sangat penting adalah kejujuran. Karena kejujuran adalah benteng pertama agar kita tidak korupsi. Orang yang jujur pastinya tidak mau korupsi karena ia tidak bisa melakukan hal yang salah. Jujur itu berpegang dengan yang benar dan teguh pada kebenaran. Dimas, ada yang mau ditambah? Saya setuju sekali dengan pendapat Rima. Nah, di sini kejujuran tidak juga dengan menegang teguh, tapi digunakan dalam keseharian kita. Maka kita perlu sekali meningkatkan jiwa kejujuran pada manusia. Terima kasih atas pertanyaannya. Peserta selanjutnya dari SMP Negeri 2 Keras. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Yes. Sebelumnya perkenalkan saya Aquina Jasmine, Saya Yusuf Adevananda. siswa SMP Negeri 2 Keras. Sebelumnya saya akan memaparkan apa itu korupsi. Korupsi sendiri memiliki arti penyalahgunaan kekuasaan, jabatan maupun kepercayaan untuk
untuk keuntungan pribadi atau orang lain yang merugikan banyak orang. Pendidikan anti korupsi bukan sekedar memberikan informasi, tetapi juga mengupayakan karakter yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab. Apa sih yang dimaksud dengan korupsi waktu? Korupsi waktu adalah penyalahgunaan waktu untuk kegiatan yang tidak produktif yang dilakukan oleh murid-murid di sekolah ataupun orang yang bekerja. Contoh kegiatan korupsi waktu yang ada di sekolah, contohnya itu seperti bolos ke kamar mandi, menghabiskan waktu jam mata pelajaran, bolos ke kantin, dan terlambat masuki sekolah maupun jam kelas. Sekian yang bisa saya sampaikan dan saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau yang kurang lengkap. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi tentang suap. Dalam hal adik-adik ini sudah mengedukasi, sudah dicegah, tetapi tetap masih dilanjutkan juga perbuatan suap itu. Kira-kira hukuman yang pas dijatuhkan, hukuman yang pas diberikan itu apa? Untuk murid tidak ada hak untuk memberikan hukuman, tetapi kita bisa memberitahukan kepada yang berwenang di BK maupun kepala sekolah untuk mengambil tindak lanjutnya. Terima kasih. Oke, tapi sebelum kesini dulu bisa diambil. Ini adalah peserta kedua, nanti akan mengambil peserta ketiga, bisa diambil, dibuka dulu. Peserta nomor 6. Peserta nomor 6 dari SMP Negeri 1 Batas. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan diberi kelimpahan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Nicholas Masenhowai. Dan saya Diagarina. Kami merupakan perwakilan Duta Anti Korupsi dari UPD SMP Negeri 1 Wates. Teman-teman tahu nggak siapa itu korupsi? Kalau belum tahu, yuk simak penjelasannya. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus yang berarti merusak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Nomor 20 Tahun 2001, korupsi didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara. Korupsi juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, contohnya meningkatkan kesenjangan sosial, merampas hak orang lain, merugikan berbagai pihak, memperlambat pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunkan investasi, dan meningkatkan utang negara. Berikut ini adalah beberapa program atau kegiatan yang dapat mencegah bibit-bibit korupsi yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama ada membuat kantin kejujuran. Program ini bermanfaat untuk melatih kejujuran dan kedisiplinan warga sekolah meskipun tanpa diawasi. Yang kedua, membentuk komunitas yang peduli anti korupsi. Komunitas ini dibentuk dalam tindakan seperti berdiskusi atau berkampanye dengan warga sekolah di lingkungan sekitar sekolah. Ada 9 nilai anti korupsi yang perlu kita tanamkan pada diri kita masing-masing untuk terbebas dari korupsi. Yang pertama ada jujur, yang kedua disiplin, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat adil, dan yang kelima berani. Yang keenam peduli, yang ketujuh kerja keras, yang kedelapan mandiri, dan yang kesembilan sederhana. Mendayung sampan di tengah bahari. Ombak tenang mendamaikan hati. Lawan korupsi sejak dini,
Jadi pelajar jujur dan mandiri. Salam anti korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin dicontohkan secara real ya untuk melatih nilai anti korupsi peduli ini. Kegiatan apa yang dilaksanakan di sekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi kita harus menerapkan 9 nilai anti korupsi yaitu peduli. Dalam sekolah SMP Negeri 1 Wadas kita juga ada menerapkan nilai peduli yaitu seperti bakti sosial atau kegiatan apapun yang dapat membantu perekonomian sekitar lingkungan sekolah. Mungkin dia bisa menambahkan. Dengan demikian, dengan mengikuti kegiatan seperti itu, kita juga bisa selain mencerminkan nilai peduli, kita juga mencerminkan kerja keras. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk peserta nomor 3 dari SMP Negeri 1 Wadas. Saya boleh kesini dulu nanti untuk bisa mengambil nomor undian yang di sekolah ini. Kira-kira siapa peserta selanjutnya? Nomor berapa tunjukkan Pak? Nomor 9. Nomor 9 dari SMP Negeri 2 Bandung. Silakan bisa duduk. Mikrofonnya taruh ke sana ya. Horek bumi gonjang kanjeng pedhut mangampak-ampak sinurung lakuning manungsa pangwasa kinarya godha rinegem nganti lali purwada sina jagat kebegan budi candala awit tumindak ing manungsa kang sinurung nepsu angkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Aura Salsabila. Dan saya Riko Maulana. Kami Duta Anti Korupsi SMP Negeri 2 Kepung akan memaparkan 5 tips menciptakan iklim anti korupsi di sekolah. Berdasarkan indeks persepsi tahun 2024, Indonesia masih berada di peringkat 99 dari 180 negara. Apa sih dampak dari korupsi itu? Dampak dari korupsi itu dapat meningkatkan angka kemiskinan dan juga mengancam kedaulatan rakyat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus menerapkan perilaku anti korupsi di sekolah. Mau tahu apa saja tipsnya? Yuk kita bahas. 1. Mulailah menjadi pribadi anti korupsi.
Amalkan perilaku anti korupsi secara konsisten, mulai dari diri sendiri, setiap gerak, langkah kehidupan. Contohnya, jajan di kantin dengan jujur, tidak mencontek saat ujian, dan juga datang sekolah tepat waktu. Pasanglah simbol-simbol anti korupsi di sekolah. Bisa berupa teks, audiovisual, dan lain-lain. Contohnya, bisa membuat poster yang dapat dipajang di kelas ataupun di sekitar lingkungan seperti di kantin. Tiga, perbanyak event atau kegiatan anti korupsi. Event anti korupsi dapat memberikan pengalaman yang nyata yang dapat mendorong karakter kita menjadi karakter anti korupsi. Apa sih contohnya? Kegiatan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS di sekolah. Karenanya kita bisa belajar, membuat dan mempersiapkan sendiri kotak suara, kotak pemilihan suara, dan juga kotak pemungutan suara. Tips yang keempat adalah deklarasikan diri sebagai pribadi anti korupsi. Dimulai dari diri sendiri dan hal kecil. Katakanlah bahwa saya adalah pribadi yang jujur, saya adalah pribadi yang disiplin, saya adalah pribadi yang bertanggung jawab, dan lain-lain sesuai dengan nilai-nilai integritas anti korupsi. 5. Berikan pujian, penghargaan, dan perhatian bagi pribadi anti korupsi. Apresiasi pribadi untuk yang mengamalkan perilaku anti korupsi secara periodik dan konsisten. Contohnya, apresiasi kepada bendahara kelas yang sudah jujur dan amanah. Nah, itu dia 5 tips menciptakan iklim anti korupsi di sekolah. Sebelum kami nutup pemaparan hari ini, bolehkah kami berpantun? Madam Pret, glate. Cakep. Mabur dhuwur nglewati sawah. Cakep. Jabatan iku amanah sing apik. Ojo digawe kanggo laku salah. Nikmatilah hidup dengan rasa syukur. Jangan menyela, jangan interupsi. Pilih kami dengan hati jujur. Jadi pemenang duta anti korupsi. 1, 2, 3. Korupsi no, prestasi yes. SMP Negeri 2 Kebun. Jaya, jaya, jaya. J-nya apa? Jaya, 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 jaya. Jaya, 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 jaya. Jaya, 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 jaya. Jaya, 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 jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 2 Kebun. Baik, sudah siap? Sudah. Kita akan mendengarkan pertanyaan dari Bapak Pujo Rasmoyo. Disilakan. Tadi adik bilang pilih kami jadi duta anti korupsi. Nah, kalau nih adik-adik nanti sudah terpilih jadi duta anti korupsi, berarti kan wilayahnya sudah bukan di sekolah lagi aja, tapi sudah semakin luas kan, satu kabupaten. Kira-kira ada program apa yang mau adik lakukan kalau memang benar-benar adik terpilih jadi duta anti korupsi? Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Saya akan mengadakan event atau pendidikan anti korupsi secara menyeluruh agar tahu apa sih itu bahayanya korupsi, apa sih dampak dari korupsi di masa depan, seperti itu. Mungkin ada tambahan? Tidak, terima kasih. Sudah itu. Terima kasih. Ada yang dalam? Ada yang lagi? Jaya jaya. Jaya 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 jaya. Kita akan melihat peserta selanjutnya. 2 tambah 2 sama dengan 4. Ayo nomor 4 maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi generasi muda tanpa korupsi. Salam anti korupsi, bersama kita teguh basmi korupsi. Perkenalkan teman-teman semua, kita adalah perwakilan Duta Anti Korupsi dari SMP Negeri 1 Gura. Dengan saya, Firialdi Halansyala Nuha Pranaya, serta rekan saya, Seko Maulana Hevinda. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sering diperbincangkan oleh massa, yaitu korupsi. Teman-teman, kita telah melihat cuplikan-cuplikan video berita tentang korupsi yang ada di televisi, media cetak, dan lain-lainnya. Jadi, apa sih itu korupsi? Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau wewenang untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok yang dapat menyebabkan kerugian bagi negara, masyarakat, dan juga organisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi mencakup berbagai bentuk seperti penyalahgunaan, pemerasan, penyuapan, penggelapan, dan gratifikasi. Nah, mengapa korupsi bisa terjadi? Korupsi bisa terjadi karena gaya hidup konsumtif dan tamak, kurangnya pengawasan, serta budaya permisif atau membiarkan. Nah, dampak dari korupsi sendiri dari segi ekonomi, korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan investasi. Dari segi pendidikan, fasilitas atau kualitas yang diberikan tidak memadai dikarenakan anggaran yang diberikan di korupsi. Dari segi kesehatan, fasilitas atau kualitas yang diberikan tidak memadai dikarenakan uang yang diberikan justru disalahgunakan. Dari segi kepercayaan publik, masyarakat menjadi tidak percaya kepada pemerintah. Dan dari segi kesenjangan sosial, uang negara yang seharusnya dibagikan untuk rakyat justru dinikmati oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Contoh-contoh tindakan korupsi yaitu menggunakan dana organisasi untuk kepentingan pribadi. Selain itu, menerima suap untuk meluluskan orang baik di pendidikan ataupun pekerjaan. Tidak hanya itu saja, contoh-contoh korupsi di dunia atau di kalangan siswa adalah datang terlambat dan meninggalkan jam pelajaran tanpa alasan yang jelas. Maka dari itu, gimana sih caranya mengantisipasi dan menghentikan tindak korupsi yang sangat berbahaya ini? Upaya-upaya mengatasinya adalah dengan KPK dan Kemendikbud tengah berkolaborasi untuk menciptakan pendidikan anti korupsi sejak dini dengan dasar Inpres nomor 17 tahun 2011, Panduan Pendidikan Anti Korupsi oleh KPK dan Kemendikbud. Selain itu, Peraturan Bupati Kediri nomor 35 tahun 2020. Ingat, masih ada anti korupsi. Apa sih itu anti korupsi? Anti korupsi adalah segala upaya untuk mencegah, memberantas, dan melawan tindakan korupsi, yaitu penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau wewenang untuk keuntungan pribadi. Tujuan dari pendidikan anti korupsi sendiri antara lain untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan jujur, untuk meningkatkan nilai integritas dan tanggung jawab masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, maka dari itu mari mulai sekarang kita tepat bertindak sebelum semuanya hilang tergerus oleh zaman. Kesimpulannya, itulah beberapa nilai-nilai yang dapat ditanamkan untuk diri kita sendiri untuk menjadi generasi muda anti korupsi. Karena perubahan dimulai dari diri kita sendiri dan orang paling dekat menuju lingkungan yang lebih besar. Sekian dan terima kasih. Nyiur melambai di tepi pantai. Burung camar berterbangan menarik hati. Generasi muda anti korupsi, masyarakat makmur, masa depan terjamin. Kami pamit undur diri dan salam
anti korupsi. Bersama kita teguh basmi korupsi. Saya ingin tahu apa faktor penyebab pejabat ya, ataupun di sekolah maupun di instansi-instansi lainnya melakukan tindakan korupsi. Apa faktor penyebabnya? Demikian. Baik, terima kasih lagi untuk Bapak dari Polri. Izinkan saya untuk menjawabnya tentang mohon maaf, tentang pengaruh apa kenapa kok pejabat bisa melakukan korupsi. Jadi faktor-faktornya tidak menutup bahwa pejabat itu tidak korupsi, walaupun sudah kaya, walaupun sudah memiliki semuanya, tidak mendukung. Ada faktor internal dan eksternal. Mungkin ada faktor eksternal dari luar, seperti kayak ada yang mengajak atau ada sesuatu hal yang menyebabkan Pak pejabat itu atau Bu pejabat itu melakukan sebuah korupsi. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih, kami pamit undur diri dan stop korupsi mulai dari diri kita sendiri. See you in the next time teman-teman hebat tanpa korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor selanjutnya adalah nomor 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti korupsi. Korupsi bukan hanya soal uang miliaran, tapi soal kebiasaan. Kebiasaan siapa? Kebiasaan kita semua kalau tidak waspada. Saya Leticia Fiorenza dan rekan saya Fikri Gerta. Kami dari SMP Negeri 1 Pelamahan ingin mengajak kita semua untuk menjadi generasi yang jujur, berani dan keren tanpa korupsi. Sebenarnya banyak banget solusi dari korupsi. Dimulai dari diri kita sendiri, yakni mengamalkan 9 nilai integritas anti korupsi. Cia, hafal nggak 9 nilai itu? Hafal dong. Yuk kita sebutin bareng-bareng. Ayo. Yang pertama ada jujur. Jujur dimulai dengan tidak mencontek. Yang kedua ada disiplin. Disiplin dapat dicontohkan dengan datang tepat waktu. Kamu nih tadi telat, korupsi tuh. Ya maaf. Yuk lanjut. Yang ketiga ada tanggung jawab. Dapat dicontohkan dengan mengembalikan barang yang kita pinjam. Yang keempat ada kerja keras. Kerja keras dapat dicontohkan dengan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk persiapan lomba maupun ujian. Kayak kita gak sih? Kayak kita gak sih? Iya dong. Oke lanjut. Yang kelima ada sederhana. Sederhana dapat dicontohkan dengan tetap rendah hati meskipun berprestasi. Yang keenam ada mandiri, berani menegur teman ketika mencontek. Yang ketujuh ada peduli, menyirami tanaman, termasuk bagian dari peduli terhadap lingkungan. Yang kedelapan ada adil, contohnya tidak pilih-pilih teman. Yang kesembilan ada apa ayo Cia? Mandiri. Betul sekali, ada mandiri. Contohnya apa? Tidak mencontek tugas dari teman dan mengerjakannya sendiri, itu termasuk mandiri. Nah, terus nih selain menerapkan 9 nilai integritas itu, solusi lain yang dapat dilakukan contohnya reformasi sistem politik, peningkatan akuntabilitas dan transparansi, dan juga pendidikan anti korupsi. Wah, ternyata banyak banget ya solusinya. Benul.
Dari sini kita bisa memetik pesan ya teman-teman, bahwa korupsi tidak hanya merugikan orang yang korupsi, tetapi juga orang lain di sekitarnya. Coba saya mau tanya, pernahkah nggak sih kalian seperti Cia ini yang mencontek, terus berani nggak jujur ke guru kalian walau saat ini? But it's okay, no problem. Kita sebagai duta anti korupsi itu bukan orang yang sempurna, tetapi kita harus berani menjadi orang yang jujur. Dan saya tahu kita mungkin tidak bisa menangkap koruptor, tapi kita bisa berkata tidak pada mencontek. Dan saya juga tahu kita mungkin belum bisa membuat kebijakan, tapi kita bisa berkata benar saat semuanya memilih diam. Itulah aksi kecil yang bisa saya lakukan. Walau sih kecil, tapi bila kita lakukan terus-menerus akan menjadi gerakan yang besar. Gerakan apa? Ayo, gerakan generasi baru yang jujur, berani dan keren tanpa korupsi. Saya Fikri Gerta Lesmana Batu. Dan saya Leticia Fioreza Salsabila Putri Ismail. Bersiap memberantas korupsi. Terima kasih. Mari lawan korupsi dari diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya berkaitan dengan yang kalian dialogkan yang pertama. Ketika kalian melihat atau mendengar berita yang kalian bahas tadi, judulnya Pertalite sama Pertamax, kan gitu kan ya. Apa komentarmu terhadap peristiwa itu? Silakan. Menurut saya, itu adalah perbuatan yang salah dan dapat merugikan masyarakat lain. Tidak hanya individu yang berkorupsi, tapi juga masyarakat Indonesia. Tema dan materinya bagus menurut saya ini tadi. Terima kasih. Untuk saya kali ini nggak ada pertanyaan. Terima kasih. Baik, tes. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, bagaimana nanti kiat-kiat adik mengedukasi teman-teman sekolah di sekolah, juga di masyarakat, ya karena kita audiennya nanti kalian yang tentunya juga ke masyarakat, mengedukasi mereka bagaimana untuk menghindari tidak pidana korupsi. Pertama-tama di teman terlebih dahulu ya Bapak nggih. Oke, jadi untuk di teman kita dapat melakukan diskusi kecil tentang anti korupsi, bahkan juga bisa memilih per kelas duta anti korupsinya. Untuk di masyarakat bagaimana Cia? Untuk di masyarakat, kita bisa mengadakan sosialisasi di lingkup yang lebih besar, yaitu lingkup masyarakat. Serta kita bisa memasang poster-poster di jalan tentang anti korupsi. Berapa ya? Nungguin ya? Akar pangkat 64 berapa ayo? Ayo berapa? Ayo berapa? 8. Terima kasih dari SMP Negeri 1 Pelemahan luar biasa. Terima kasih. Dan sekarang kita beralih ke peserta nomor 7 dari SMP Negeri 1 Kujang. Jangan buat bangsa ini sengsara. Koruptor pasti tertangkap KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Kami perwakilan Duta Anti Korupsi dari SMP Negeri 1 Kujang. Saya Adora Evelina Cidaga. Saya Amanda Bisa
tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Salah satu contohnya adalah penggelapan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati segenap jajaran Dewan Juri. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Hadirin dan seluruh peserta yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Anora Evelina Cindaga dan rekan saya Ahmad Hafiz Fadlisyam. Kami calon duta anti korupsi Pelajar SMP Kabupaten Kediri tahun 2025, perwakilan dari SMP Negeri 1 Kujang. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sekarang menjadi Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah tindakan melanggar hukum yang dapat merugikan keuangan serta perekonomian negara. Contoh korupsi adalah pemerasan, penggelapan, gratifikasi, penyuapan, merugikan keuangan negara, dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi, yakni faktor integritas. Faktor integritas meliputi keserakahan, gaya hidup yang terlalu mewah, dan melamanya moral. Adapun faktor eksternal meliputi kurangnya keteladanan, kultur organisasi yang buruk, tekanan dari lingkungan sosial seperti keluarga atau masyarakat yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, adanya budaya korupsi. Biasanya yang sering terjadi di masyarakat diantaranya suap, pemerasan, dan penggelapan. Lalu apa sih dampak dari korupsi itu? Dampak dari korupsi meliputi meningkatnya kesenjangan sosial, kondisi keuangan buruk, melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan persaingan tidak sehat. Lalu sebagai generasi muda, apa sih peran kita? Peran generasi muda dalam melawan korupsi adalah salah satunya menjadi pribadi yang berintegritas. Lalu sikap integritas itu apa? Sikap integritas itu meliputi jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, berani, adil, dan tanggung jawab. Lalu apa sih upaya yang bisa kita lakukan untuk memberantas korupsi? Yang bisa kita lakukan untuk memberantas korupsi adalah penanaman nilai kejujuran, pendidikan karakter, dan penguatan lembaga hukum, contohnya KPK, kepolisian yang harus tegas dan transparan dalam menghadapi kasus korupsi. Korupsi adalah musuh yang harus dilawan dari semua lini. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga seluruh elemen masyarakat. Baik pelajar, guru, maupun tokoh agama yang harus turut serta dalam gerakan anti korupsi. Jangan sampai tergiur korupsi agar bangsa sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat ya, sukses sudah tampil ya. Mudah-mudahan nanti jadi juara.
Amin. Amin ya. Salah satu nilai anti korupsi adalah peduli. Ya. Dalam kegiatan sekolah, misalnya contoh aja, ya. Itu ketika kalian kelas berapa? Kelas 9. Oh kelas 9. Ya, berarti kan sudah berlalu ya. Ketika itu ada kegiatan wisata edukasi. Tahu wisata edukasi ya? Wisata edukasi tahu ya? Oke. Kan latar belakang dari teman-temanmu kan berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Kemudian ada satu di antara temanmu ya tidak bisa mengikuti kegiatan wisata edukasi. Hanya karena mereka atau dia tidak bisa membayar. Ya. Apa yang kalian lakukan? Mungkin selaku teman dalam satu kelas itu. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Fadli. Mungkin saya akan membantu dengan cara memberikan uang saya sedikit agar dia dapat mengikuti sekal. Mungkin ada tambahan dari Anora? Selamat pagi. Saya Dikto, kami Duta Anti Korupsi dari SMP Negeri 2 Pare. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memberikan satu pantun. Dari Pero ke Bukit Daun untuk aksi anti korupsi. Teman-teman di sini pasti ingin menyuarakan pendidikan anti korupsi, bukan? Mungkin yang ada di benak kita, korupsi itu tentang uang, penggelapan dana, gratifikasi, suap nyuap, atau hal lainnya yang dilakukan oleh orang dewasa. Padahal tanpa kita sadari, banyak kegiatan-kegiatan korupsi yang ada di sekitar kita. Apa itu? Salah satunya adalah menyontek. Menyontek terjadi karena ingin mendapat nilai yang bagus, namun dengan cara yang salah, yaitu mencuri atau menjiplak jawaban teman. Hal ini merupakan sifat tidak jujur yang mengutamakan kepentingan pribadi, namun merugikan orang lain. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya menyontek, bisa dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri pelaku, jika faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar. Faktor yang pertama adalah kurangnya persiapan belajar. Saat siswa di kelas, ia tidak menyimak penjelasan dari guru, tidak mengerjakan latihan soal, dan malas belajar di rumah. Hal itulah yang membuat siswa tersebut kesulitan akan materi tersebut, sehingga pada saat ujian, ia memilih jalan pintas yang salah, yaitu dengan menyontek. Faktor yang kedua adalah takut gagal dan tidak percaya diri. Pada saat ujian, siswa sudah menjawab soal, namun ia ragu dengan jawabannya, khawatir akan salah, takut mendapat nilai yang jelek, takut dibully teman, atau takut dimarahi oleh orang tuanya. Ketakutan-ketakutan itulah yang memicu siswa tersebut untuk melakukan menyontek. Faktor yang ketiga adalah kewajaran. Menyontek dianggap hal yang wajar.
Pada saat ujian, siswa melihat teman-temannya menyontek. Mereka semua mendapat nilai yang bagus. Tidak ada satupun dari mereka yang diketahui oleh guru. Sehingga siswa tersebut akhirnya ikut-ikutan menyontek karena dianggap hal yang wajar. Padahal ini salah. Mungkin menyontek tampak sepele, tapi menyontek dapat merusak kejujuran dan mengikis tanggung jawab. Pada saat ujian kita dituntut untuk jujur, mengerjakan secara mandiri, mematuhi peraturan yang ada. Tapi alhasil apa? Kita malah menodai kejujuran tersebut dengan kejahatan yang kita lakukan sendiri, yaitu menyontek. Seseorang yang sering menyontek akan bergantung pada orang lain, tidak mandiri, malas belajar, dan malas berpikir. Hal-hal itulah yang membuat terkikisnya tanggung jawab. Matikan bibit korupsi. Belajar yang berprestasi bukan hanya tentang nilai rapor. Dengan demikian, mari kita ajak teman-teman kita untuk tidak menyontek lagi dan menjadi pribadi yang lebih jujur dan bertanggung jawab. Masa iya hari gini masih menyontek? Lah, gimana sih? Ulang. Hari gini masih korupsi. Jujur itu prinsip. Selamat pagi, salam pelajar Indonesia anti korupsi. Baik, jujur adalah prinsip begitu ya. Boleh saya baca dulu ini apa tulisannya? Hari gini masih nyontek. Tuh, yang satunya jujur itu prinsip. Luar biasa dari SMP Negeri 2 Pare. Rela menyablon baju ini ya. Selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Pujo Rasmoyo memberikan pertanyaannya. Terima kasih. Kali ini saya tidak akan bertanya lagi. Tapi saya mau mengucapkan terima kasih untuk stikernya. Ada catatan kecil sedikit terkait pemberian stiker ini ya. Ada catatan kecil sedikit aja. Posisi di sini pemberian stiker dari adik-adik selaku peserta. Kami ini berposisi sebagai juri. Jangan sampai, ini saya paham niat adik-adik ini baik, tapi yang perlu diluruskan di sini jangan sampai nanti dianggap ini sebagai bentuk pemberian atau bentuk gratifikasi atau bentuk lain-lain ya. Ini kita sepakat kita anggap bukan ya. Nah, kemudian saya mungkin nanti adik-adik bisa bagikan aja stiker ini ke teman-teman yang lainnya juga supaya adil. Jadi jangan cuma jurinya aja nanti yang dianggap. Karena gratifikasi sendiri di sini definisinya itu pemberian dalam arti luas, Dek. Baik uang, barang, apapun juga kepada pihak yang memiliki kewenangan yang ada kaitan kepentingannya. Nah, makanya tadi saya katakan di awal di sini posisi adik ini sebagai peserta dan kami sebagai juri. Jadi sepakat ya, ini bukan apa-apa ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pujo, dan semuanya ini dikasih ya. Nah, semua dikasih. Ternyata bukan Dewan Juri saja yang dikasih ya. Tapi saya belum dikasih ini. Baik, silakan Bapak Suyadi. Baik, saya bukan ikut-ikutan Pak, tapi saya pas gitu. Terima kasih. Oh, Bapak sudah luar biasa. 2 juri tidak ada pertanyaan dari SMP Negeri 2 Pare. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk SMP Negeri 2 Pare. Tapi sebelumnya ada 2 peserta ya. Ini berarti langsung yang diambil adalah peserta nomor 9 dan yang tidak diambil adalah peserta nomor 10. Bisa diambil. Nomor 5 dari SMP Queen Al-Falah, dan nantinya peserta terakhir adalah SMP Negeri 2 Kandangan. Terima kasih sekali lagi untuk SMP Negeri 2 Pare. Dan for your information, saya juga alumni dari SMP 2 Pare. Tahun berapa ya? 2009 kalau nggak salah. Oke, sudah siap untuk penampil nomor 9? Kita langsung saja dari SMP Queen Al-Falah.
Waduh, itu tuh namanya gratifikasi nih lah. Artinya memberikan hadiah kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan. Itu termasuk salah satu bentuk korupsi loh. Setuju nggak teman-teman? Cuma tahu po katanya. Perbuatan-perbuatan kecil seperti inilah yang dapat mendorong kita untuk memberikan perilaku koruptif di masa yang akan datang. Coba deh kamu baca tentang sanksi daripada gratifikasi ini. Gratifikasi sanksi penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit sebesar 200 juta dan paling banyak sebesar 1 miliar berdasarkan pasal 12B ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ada orang-orangnya motivasi ya, tapi boleh dong. Kalau itu tuh namanya suap. Suap artinya menghalalkan segala cara demi memperoleh keuntungan pribadi. Kalau semuanya itu pakai suap, ya mana nilai keadilan? Ini aku ada sedikit info tentang sanksi daripada suap. Sanksinya yakni penjara 1-5 tahun, denda mulai dari 50 juta sampai 250 juta berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Tipikor Pemberi Suap, Undang-Undang Nomor 31 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahannya. Kalau aku mau jadi pengusaha, kalau kamu mau jadi apa nih lah? Waduh, itu tuh nepotisme. Artinya memprioritaskan atau menomorsatukan anggota keluarga ataupun golongan si pelaku untuk diberikan jabatan. Masa memberi pekerjaan bukan karena kemampuan, tapi karena kenalan. Coba deh kamu baca tentang sanksi daripada nepotisme itu. Nepotisme sanksi penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 12 tahun serta denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Wah, ternyata banyak juga ya korupsi. Korupsi lahir dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dibiarkan. Oleh sebab itu, mari kita hentikan korupsi. Mulai dari diri sendiri, dari langkah kecil, dan dari hari ini. Teman-teman sudah hafal belum dengan 9 nilai prinsip anti korupsi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mafakuddin Akrom dari SMP Queen Al-Falah dan ini rekan saya. Teman-teman, dari penampilan kita tadi kita dapat mengambil garis besar bahwasanya korupsi itu sangat banyak bentuknya dan kadang menyelip dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya juga akan membacakan satu hadis tentang dilarangnya perilaku korupsi. Innama dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum. Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan saudara kalian itu haram bagi kalian. Indonesia yang bebas korupsi bukan hanya mimpi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, itu tadi penampilan dari SMP Queen Al-Falah. Berikutnya kami persilakan untuk para dewan juri. Silakan Bapak Pujo Rosmoyo untuk bisa memberikan pertanyaan untuk SMP Queen Al-Falah. Adik-adik, misal begini, adik-adik kan ada yang namanya kerja kelompok. Tapi di satu sisi adik ini tidak ikut kerja kelompok. Tapi kemudian diberikan nilai yang sama oleh guru. Kira-kira bentuk tanggung jawabnya adik terhadap nilai tersebut gimana? Luar biasa, singkat, padat, dan sangat jelas. Ada tambahan lagi? Sudah cukup? Cukup, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk SMP Queen Al-Falah. Luar biasa. Luar biasa. Oke, selanjutnya kita langsung ke peserta terakhir kita. Ini dia dari SMP Negeri 2 Kandangan. Korupsi begitu nyata, rakyat menderita. Walau kau telah mewabah seluruh semesta, ayo kita lawan. Negeri ini menunggu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Salam Dakor. Duta Anti Korupsi Kabupaten Kediri siap beraksi. Saya Agen Kifka Wininaisya, biasa dipanggil Nana. Kami Duta Anti Korupsi dari SMP Negeri 2 Kandangan. Satukan tekad sejak dini, stop korupsi. Teman-teman, di Indonesia korupsi menjadi masalah yang serius yang melibatkan berbagai sektor dan memiliki dampak yang luas. Benar begitu, Agen Jojo? Korupsi itu apa sih, Agen Jojo? Ya, ada dua faktor yang menyebabkan korupsi. Yang pertama, faktor internal yang berasal dari dalam diri pelaku. Yang kedua, faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar. Faktor internal berkaitan dengan sikap, nilai, dan pilihan pribadi seseorang. Apa saja sih, Jo? Yang pertama adalah moral dan integritas yang lemah, seperti tidak merasa bersalah, kurang atau bohong. Yang kedua adalah keserakahan dan ambisi pribadi, seperti mencukupi jabatan tanpa berani jujur. Yang ketiga adalah gaya hidup konsumtif, seperti ingin hidup kaya tanpa cukup penghasilan. Dan yang keempat adalah kurangnya pendidikan akhirat, seperti tidak mendapatkan pelajaran dan tanggung jawab dan etika akademik. Lalu, faktor eksternal adalah faktor yang dipengaruhi oleh keluar. Kira-kira apa saja Nana? Ya, yang pertama, lingkungan yang tidak sehat seperti banyak orang curang atau manipulatif. Yang kedua, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum seperti hukuman untuk pelaku korupsi terlalu ringan atau tidak tegas. Yang ketiga, sistem tidak transparan seperti proses pengelolaan dana tertutup atau pengambilan keputusan. Yang keempat, tekanan sosial dan ekonomi seperti desakan ekonomi yang membuat orang mengambil jalan pintas seperti korupsi.
Ahem. Agen Jojo, aku mau tanya nih. Contoh tindakan korupsi di lingkungan sekolah seperti apa sih? Oh begitu. Lalu strategi apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah korupsi di lingkungan sekolah? Oke. Yang pertama, tidak mengerjakan PR. Yang kedua, tidak membantu pekerjaan orang tua di rumah. Di lingkungan rumah, kita bisa berkolaborasi dengan orang tua dalam rangka menciptakan lingkungan yang tertib dan berintegritas, seperti membuat jadwal harian, catatan rencana kegiatan, dan membantu pekerjaan orang tua di rumah. Semua itu dilakukan sebagai bentuk narasi pendidikan anti korupsi sejak dini untuk kita calon duta anti korupsi berintegritas dan berdedikasi. Pitik cilik nyucui pari, Kediri nyawiji jayati. Orang korupsi, orang ngapusi, duta anti korupsi Kabupaten Kediri, ayo beraksi. Baik, itu tadi penampilan dari SMP Negeri 2 Kandangan. Ada pitik ciliknya tadi ya. Luar biasa. Baik, terima kasih. Dengan penampilan dari SMP Negeri 2 Kandangan, kita sudah melihat 10 peserta dari grand finalis Duta Anti Korupsi 2025. Boleh tepuk tangannya dong untuk kita semuanya di sini. Mungkin ada sedikit pesan mungkin dari perwakilan Dewan Juri untuk seluruh peserta yang tadi sudah tampil. Mungkin ada koreksi atau ada yang harus diperbaiki Bapak, monggo. Mewakili dari rekan-rekan juri yang lain, saya ucapkan apresiasi setinggi-tingginya. Saya apresiasi semangatnya, kerja kerasnya, persiapannya semua bagus. Ke depan saya harap namanya kompetisi, ada yang menang, ada yang kalah jangan patah semangat, tetap terus berjuang menjadi duta anti korupsi, karena namanya perang melawan korupsi tidak akan ada habisnya. Dari kecil sudah kita libatkan aktif sampai dengan nanti, karena perlawanan terhadap korupsi bukan cuma milik APH, bukan cuma milik penegak hukum, tapi kita semua. Mungkin itu saja, tetap semangat, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Dan kami persilakan untuk para Dewan Juri untuk bisa menuju ke ruang yang sudah kita sediakan untuk nantinya merekap dan juga memutuskan. Dan pastinya keputusan Dewan Juri mutlak tidak bisa diganggu gugat Bapak Ibu, yang akan mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3, Duta Anti Korupsi Kabupaten Kediri 2025. Kami silakan. Terima kasih untuk Dewan Juri. Kami persilakan untuk harapan ketiga SMP Negeri 1 Pagu, dutanya bisa naik dua-duanya. Dan kami persilakan untuk harapan kedua SMP Queen Al-Falah untuk bisa naik. Di sebelah ujung sebelah kiri harapan 3. Laki-laki di sebelah kanan ya. Harapan kedua dari SMP Queen Al-Falah kami persilakan. Dan juara harapan pertama SMP Negeri 1 Pelemahan. Juara ketiga SMP Negeri 2 Kepung. Juara kedua SMP Negeri 2 Kandangan. Silakan untuk agak merapat lagi harapan ketiga. Bergeser. Harapan kedua dari SMP Queen Al-Falah. Harapan pertama SMP 1 Pelemahan.
Laki-laki bisa di sebelah kanannya. Juara ketiga dari SMP Negeri 2 Kepung. Juara kedua SMP 2 Kandangan. Dan marilah kita sambut, inilah dia Duta Anti Korupsi Kabupaten Kediri 2025 SMP 1 Gura. Luar biasa, kami persilakan. Kami persilakan untuk Bapak Suyadi untuk bisa menyerahkan kepada juara harapan ketiga dan juga harapan kedua. Kami persilakan untuk bisa naik untuk menyerahkan harapan ketiga dari SMP Negeri 1 Pagu. Baik, terima kasih. Dan penyerahan untuk harapan kedua SMP Queen Al-Falah. Tempat kami persilakan untuk bisa naik Bapak Pujo Rasmoyo dari Kasibinsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri untuk bisa menyerahkan juara harapan pertama untuk SMP Negeri 1 Pelemahan. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Dan juga juara harapan pertama mendapatkan uang tunai. Dan Bapak Pujo juga akan menyerahkan juara ketiga kepada SMP Negeri 2 Kepung. Baik, terima kasih. Tetap di tempat Bapak Pujo Rasmoyo. Kami undang Bapak Wawan Sarudi selaku Kasih SMP untuk bisa menyerahkan ke juara 2 Duta Anti Korupsi Kabupaten Kediri 2025 kepada SMP Negeri 2 Kandangan. Mohon tetap berkenan di tempat Bapak. Dan kami undang Bapak Fadli SPD MPD selaku Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri untuk menyerahkan kepada juara 1 Duta Anti Korupsi Kabupaten Kediri 2025. Baik, luar biasa, kita sudah mendapatkan, inilah dia para jawara kita. Boleh difoto terlebih dahulu. Juri, foto formal terlebih dahulu. Senyum semuanya. Gaya bebas ditunjukkan, pialanya diangkat boleh. Pialanya diangkat semuanya. 3, 2, 1. Dan Bapak Ibu dan semuanya, dan inilah dia pemenang Duta Anti Korupsi Kabupaten Kediri 2025. Tepuk tangan dong semuanya. Dan selamat untuk SMP Negeri 1 Gura. Boleh untuk juara pertama bisa di tengah. SMP 1 Gura boleh di tengah. Silakan melambaikan tangannya, inilah dia Duta Anti Korupsi Kabupaten Kediri 2025.